Kembali lagi di Celengan Drama. Terima kasih ya buat kalian yang masih setia di channel ini. Dan buat kalian yang baru gabung, Mimin ucapin selamat datang di channel Celengan Drama. Semoga channel ini bisa selalu menghibur kalian semua ya. Oke, kali ini kita lanjutkan ya serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-13. Di episode ini, Do-kyung terlihat sangat cemburu ketika melihat Yunwo dan Mire sedang berduaan. Padahal sebenarnya saat itu Yunwo sedang berusaha menenangkan Mire yang sedang menangis. Mire merasa tidak enak karena telah menolak cinta dari Yunwo. Tetapi Mire juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia hanya menyukai Do-kyung. Do-kyung yang terbakar api cemburu itu hanya bisa terdiam, dan dia pun juga langsung pergi dari tempat tersebut. Do-kyung pun juga bersedih karena dia merasa bahwa dirinya tidak sebanding dengan Yunwo. Di samping itu, ternyata Hyunjun juga melihat Mire dan Yunwo yang sedang berduaan. Hyunjun pun juga menjadi cemburu karena pria yang dia sukai ternyata berkencan dengan temannya. Lalu, Hyunjun langsung kembali masuk ke dalam kosnya. Saat itu Yunwo berniat akan mengantar Mire sampai di depan kosnya. Tetapi Mire menolaknya karena dia tidak mau merepotkan Yunwo. Kemudian Mire langsung berpamitan kepada Yunwo dan pergi meninggalkannya. Sebenarnya saat itu Yunwo merasa hatinya sangat hancur karena Mire menolak cintanya. Tapi dia berusaha untuk tetap baik-baik saja di depan Mire. Kemudian terlihat Do-kyung yang datang ke cafe Yujin dengan keadaan yang sangat galau. Yujin yang melihat Do-kyung saat itu langsung menghampirinya, dan dia juga mengetahui permasalahan Do-kyung tersebut pasti karena wanita yang dia sukai. Yujin pun berusaha untuk menasehatinya, tetapi karena Do-kyung tidak ingin memikirkannya terlalu dalam, jadi saat itu Do-kyung meminta Yujin untuk menemaninya minum. Hingga larut malam, Do-kyung sudah menghabiskan beberapa botol minuman dan dia juga tidak mau untuk kembali. Di sisi lain, Hyunjun juga sedikit kesal dengan Mire karena dia merasa jika Mire merebut Yunwo darinya. Sampai-sampai dia tidak mau berbicara dengan Mire. Sebenarnya Hyunjun tidak tahu jika saat itu Mire telah menolak Yunwo. Di samping itu, terlihat Yunwo yang juga masih memikirkan Mire. Dia juga mengira jika cintanya akan ditolak begitu saja. Dan karena Yunwo tidak ingin terlalu memikirkannya, saat itu dia juga minum. Keesokan paginya, terlihat Yunwo yang terbangun dari tidurnya, dan saat itu dia juga mulai menyadari bahwa ternyata Do-kyung tidak pulang ke rumah. Di samping itu, terlihat Do-kyung yang datang ke laboratorium dengan keadaan yang sangat mabuk berat. Semua teman-temannya yang berada di sana pun menjadi membicarakannya, karena saat itu semua teman-temannya mencium bau alkohol dari Do-kyung. Mire yang melihat Do-kyung tersebut sebenarnya juga merasa khawatir dengan keadaannya, tetapi Mire tidak berani menanyakannya dan dia lebih memilih untuk diam saja. Karena keadaan Do-kyung yang sangat mabuk berat itu, di sini Yueun langsung menyuruh Do-kyung untuk pergi ke ruang medis agar dia bisa beristirahat. Dan saat itu Do-kyung pun menurutinya. Saat berada di ruang medis, Do-kyung mendapat telepon dari Yunwo, tetapi Do-kyung tidak menjawabnya karena dia masih merasa kesal dengannya. Kemudian terlihat Mire dan teman-temannya sedang makan bersama. Dan saat itu tiba-tiba saja Su'a menjadi sok perhatian kepada Do-kyung dan dia berniat akan pergi untuk menjenguknya di ruang medis. Ji-hyo pun menjadi kaget karena Su'a begitu mengkhawatirkannya, dan dia juga mengira jika Su'a menyukai Do-kyung. Di samping itu, Yena juga langsung mengatakan kepada Su'a jika Su'a memang benar-benar menyukai Do-kyung. Su'a yang mendengar hal itu kemudian malah langsung mengatakan jika dirinya memang benar menyukai Do-kyung. Karena perkataan Su'a itu, Wonho menjadi cemburu dan dia langsung pergi meninggalkan ruang makan tersebut. Di samping itu, Mire yang juga mendengar perkataan Su'a tersebut juga menjadi kesal. Lalu terlihat Wonho yang sedang berada di kamar mandi. Saat itu dia sangat kesal karena selama ini Su'a tidak pernah mengatakan kepadanya jika Su'a menyukai orang lain. Dan Wonho juga merasa bahwa Su'a hanya mempermainkannya. Tetapi untungnya saat itu Kim Sung juga berada di sana dan dia mencoba untuk menenangkan Yunwo. Di samping itu, ternyata Dongwon juga merasa kesal dengan perkataan Su'a itu. Sampai-sampai dia meluapkan semua kekesalannya itu di grup media sosial kampusnya. Di sisi lain, terlihat satu karyawan kantor yang datang menemui ibu Do-kyung. Dan karyawan itu memberinya kabar jika saat ini anaknya sedang berada di ruang medis. Ibu Do-kyung yang mendengar hal itu pun menjadi kaget karena dia mengira jika Do-kyung sedang sakit.
Tetapi karyawan tersebut langsung menenangkannya dengan berkata jika Dokyung hanya sedang mabuk berat. Kemudian ibu Dokyung pergi untuk menemui Dokyung dan menanyakan keadaannya. Saat itu sang ibu menanyakan tentang permasalahan yang terjadi kepada Dokyung. Tapi Dokyung tidak mau berterus terang dan dia malah mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Sang ibu pun juga menasihati Dokyung agar tidak lagi minum terlalu banyak. Saat itu Dokyung menjadi senang karena dia merasa bahwa kini sang ibu sangat memperhatikannya. Kemudian Mire dan semua teman-teman wanitanya terlihat sedang bersantai bersama. Dan di sana Ji-hyo terus memaksa Su-a agar dia pergi ke ruang medis untuk menjenguk Dokyung. Saat itu Su-a hanya tersenyum dan dia juga menolak untuk menjenguk Dokyung. Sebenarnya Su-a tidak berani menjenguknya karena dia tahu bahwa Dokyung sangat membencinya. Tetapi Mire yang mendengar percakapannya itu malah menjadi cemburu. Dan semua teman-temannya yang berada di sana pun juga menjadi kesal dengan percakapan mereka. Lalu tiba-tiba saja Mire mendapat telepon dan dia pun langsung bergegas pergi meninggalkan mereka. Tak lama setelah Mire pergi, semua teman-teman wanitanya itu pun juga ikut pergi. Tetapi saat mereka akan keluar, tiba-tiba saja Taehae datang dengan keadaan yang sedang menangis. Karena hal itu, Yena langsung menghampirinya dan menanyakan keadaan yang terjadi kepadanya. Saat itu, Taehae mengatakan bahwa dirinya sudah putus dengan Yongtae. Yueun yang mendengar hal itu mulai menjadi berprasangka buruk kepada Su-a karena sebelumnya dia pernah melihat Su-a dan Yongtae berkencan. Di samping itu, ternyata Mire mendapat telepon dari Yunwo yang menanyakan keadaan Dokyung karena semalam Dokyung tidak pulang ke rumah. Mire yang mendengar itu pun kembali menjadi sedih dan dia juga merasa bahwa Dokyung seperti itu karena cintanya yang ditolak kemarin. Kemudian saat Mire akan kembali ke lab, dia berpapasan dengan Su-a. Dan saat itu Su-a juga langsung memberitahu kepada Mire tentang putusnya hubungan Taehae dan Yongtae. Sebenarnya Mire juga tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain dan dia lebih memilih untuk diam. Di sini Su-a justru malah menyangkut pautkan masalah hubungannya itu dengan fisik seseorang. Karena hal tersebut, Mire pun berniat akan pergi meninggalkannya. Tetapi saat itu Su-a kembali mengintimidasi Mire dengan mengatakan bahwa dirinya akan tetap mengejar Dokyung. Lalu Su-a kembali pergi meninggalkannya. Saat itu Mire masih tidak menanggapinya. Tetapi karena omongan Su-a itu sudah sangat keterlaluan, Mire pun langsung menghampirinya dan dia berniat untuk mengetahui maksud dari omongan itu. Saat itu Mire mengikutinya ke dalam toilet. Dan di sana Mire mendengar Su-a yang sedang mencoba untuk memuntahkan semua makanan yang baru saja dia makan. Su-a yang mengetahui Mire berada di sana pun menjadi kaget. Kemudian Mire mencoba menanyakan hal tersebut kepada Su-a. Tetapi Su-a membantahnya dan dia malah berkata jika dirinya sedang tidak enak badan. Mendengar hal itu, Mire menjadi tahu jika Su-a membohonginya karena saat makan siang bersama, Su-a terlihat sangat baik-baik saja. Su-a pun menjadi gugup dengan pertanyaan Mire tersebut. Dan karena Su-a tidak mau terlihat berbohong di depan Mire, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Lalu saat di ruang medis, terlihat Dokyung yang sudah mulai membaik. Dan tiba-tiba saja Kim Sung datang untuk menjenguknya. Saat itu dia mulai bercerita kepada Dokyung tentang pembicaraan Su-a saat jam makan siang tadi. Dia juga bercerita bahwa secara terang-terangan Su-a mengatakan jika dirinya menyukai Dokyung. Mendengar itu, Dokyung malah menjadi kesal dan dia langsung bergegas untuk menghampiri Su-a. Saat berada di dalam lab, Dokyung langsung mengatakan kepada Su-a jika dia ingin berbicara empat mata dengannya setelah selesai praktek. Dan setelah jam praktek selesai, Dokyung langsung mengajak Su-a untuk berbicara di ruangan itu. Semua teman-temannya pun juga mengetahui itu. Lalu, karena mereka tidak ingin mengganggu Dokyung dan Su-a ngobrol, mereka pun meninggalkannya berdua saja. Di sini Mire menjadi penasaran dengan Dokyung karena tiba-tiba saja dia mengajak Su-a untuk berbicara empat mata. Saat akan keluar dari lab itu, Ji-hyo sangat percaya bahwa Dokyung dan Su-a pasti akan berpacaran. Tetapi di sini, Yueun tahu jika ekspresi Dokyung saat itu sedang marah. Dan di samping itu, Mire hanya diam saja. Di perjalanan pulang, Mire masih saja terus memikirkannya. Dan dia sangat penasaran dengan yang akan Dokyung katakan kepada Su-a. Dan saat itu dia kembali teringat dengan perkataan Su-a tadi. Mire merasa jika Su-a hanya memanfaatkan Dokyung agar Su-a menjadi semakin populer di kampusnya. Padahal sebenarnya Su-a tidak benar-benar menyukainya.
Mire yang menyadari itu langsung bergegas untuk kembali ke lab. Saat berada di lab, ternyata Dokyung mengatakan hal yang mengejutkan kepada Su'a. Dia meminta kepada Su'a agar menghentikan semua omong kosongnya, karena Dokyung sama sekali tidak menyukainya. Dan saat itu Dokyung juga mengatakan jika dirinya hanya menyukai Mire. Su'a yang mendengar hal itu pun kembali mencoba untuk menghasut Dokyung agar Dokyung tidak secara terang-terangan menyukai Mire. Dokyung pun hanya terdiam saat itu. Kemudian tiba-tiba saja Mire datang dan langsung menyela pembicaraan mereka dengan mengatakan jika Mire akan berbicara dengan Dokyung. Tetapi sebelum itu Mire meminta kepada Dokyung untuk berbicara empat mata dengan Su'a terlebih dahulu. Kemudian Dokyung pun pergi meninggalkan mereka. Saat itu Mire langsung membuka semua kedok yang selama ini Su'a sembunyikan. Jika sebenarnya dia tidak benar-benar menyukai Dokyung dan tujuan Su'a saat ini hanya ingin memanfaatkan Dokyung sebagai bahan popularitasnya. Mire juga tahu jika Su'a tidak menyukainya sejak awal mereka bertemu. Dan tak hanya sampai di situ, Mire juga kembali mengungkit kejadian saat memuntahkan semua makanannya di toilet. Tetapi saat itu Su'a kembali membantahnya. Dan karena Su'a terus-terusan membantah perkataan itu, Mire pun menjadi semakin yakin jika Su'a sengaja memuntahkannya. Karena semua kedok Su'a telah terbongkar, Su'a pun menjadi kesal. Lalu Mire langsung meninggalkannya begitu saja. Setelah selesai berbicara dengan Su'a, Mire pun kembali keluar dari lab tersebut. Tetapi saat itu ternyata Dokyung juga sudah menunggunya di luar. Karena tadi Mire juga meminta kepada Dokyung untuk ngobrol. Tetapi Mire malah menjadi gugup dan dia langsung mengalihkan pembicaraannya. Dokyung pun menjadi sedikit kecewa saat itu. Lalu Dokyung mengajak Mire untuk makan bersama. Di sisi lain, terlihat Yunwo dan beberapa temannya sedang minum bersama. Sebelumnya, Yunwo sudah terlebih dahulu mengajak teman-temannya itu untuk minum. Yunwo juga masih sangat galau karena Mire menolak cintanya. Di samping itu, kini Su'a menjadi sangat kesal karena Mire telah mengetahui semua tentang dirinya. Sampai-sampai dia juga memarahi Yongtae yang saat itu meneleponnya dan mengajaknya minum. Padahal sebelumnya dia terlihat sangat manis saat berada di depan para laki-laki yang mengaguminya. Kemudian terlihat Dokyung yang sudah sampai di rumah. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja Yunwo datang bersama dengan teman-temannya dengan kondisi yang sangat mabuk. Dokyung yang melihat kondisi Yunwo seperti itu langsung merebahkannya ke tempat tidur. Tetapi tanpa Yunwo sadari, saat itu dia malah mengatakan bahwa dirinya telah ditolak oleh Mire. Dokyung yang mendengar hal itu pun menjadi kaget. Dan dia juga langsung bergegas menelepon Mire untuk mengajaknya bertemu di taman malam itu juga. Sesampainya mereka bertemu di taman, Dokyung langsung menanyakan kepada Mire tentang dirinya yang menolak Yunwo tersebut. Seketika Mire menjadi terkejut karena Dokyung mengetahui hal itu. Dan karena Mire tidak ingin membohongi perasaannya untuk kesekian kalinya, dia pun langsung mengatakan jika sebenarnya dia juga menyukai Dokyung. Mereka pun saling mengungkapkan perasaannya saat itu. Dan akhirnya mereka resmi berpacaran di malam itu, walaupun mereka agak terlihat canggung. Kemudian Dokyung kembali mengantarkan Mire pulang. Dan karena mereka baru saja merasakan pacaran untuk pertama kalinya, saat itu Dokyung meminta izin untuk memegang tangan Mire. Mire pun kembali terlihat gugup. Setibanya Mire di kos, dia pun menjadi sangat bahagia sekali karena dia tidak menyangka bisa benar-benar berpacaran dengan Dokyung. Keesokan paginya terlihat Dokyung yang sedang menunggu Mire di halte. Mereka janjian untuk berangkat ke lab bersama. Tak lama kemudian Mire pun datang dan saat itu mereka masih terlihat sangat canggung untuk ngobrol. Sesaat setelah itu bus yang mereka tunggu juga datang dan mereka pun langsung bergegas untuk menaikinya. Ketika mereka berada di dalam bus, mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada semua teman-temannya. Dan karena di dalam bus tersebut tidak ada yang mengenali mereka, saat itu Dokyung kembali meminta kepada Mire untuk memegang tangannya. Mire pun tidak mau menolaknya dan dia langsung memegang tangan Dokyung. Saat berada di lab, terlihat Jihyo yang menanyakan kepada Su'a tentang pembicaraannya dengan Dokyung kemarin. Tetapi saat itu Su'a malah mengatakan bahwa dirinya sudah ditolak oleh Dokyung. Di samping itu, ternyata Yuan memergoki Dokyung dan Mire berjalan bersama. Dia juga mengira jika Mire dan Dokyung sudah berpacaran. Tetapi lagi-lagi, Mire tidak mengakuinya dan malah mengalihkan pembicaraan tersebut. Kemudian saat Su'a sedang mengambil minuman, dia melihat Dokyung yang juga akan masuk ke dalam lab dan dia kembali memanggilnya.
Tetapi di belakang itu, Mire juga masuk bersama dengan Yueun dan mengetahui jika Su'a memanggil Dokyung. Saat itu, Su'a berniat akan kembali melanjutkan obrolannya bersama Dokyung kemarin. Tetapi di sini Dokyung malah mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibahas karena kemarin Dokyung sudah menyampaikan semuanya. Lalu saat itu Su'a memberitahunya jika dia sudah menyampaikan kepada semua teman-temannya jika dirinya telah ditolak oleh Dokyung. Su'a juga meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Sikap Dokyung pun saat itu sangat dingin kepada Su'a. Kemudian karena Su'a sangat penasaran, dia kembali bertanya kepada Dokyung tentang hubungannya dengan Mire. Mendengar pertanyaan itu, Dokyung pun hanya bisa terdiam. Tiba-tiba saja Mire kembali datang menghampiri mereka dengan berkata jika dirinya dan Dokyung saat ini sudah berpacaran. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Kamsahamnida.